Kali ini kita akan coba bahas metode yang menurut saya tuh sangat simpel teman-teman, tapi teorinya itu dibuat ribet. Selamat datang di channelnya Bajang Kemangi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang metode ST Concept. Dan untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang market maker modeling. Jadi ada dua jenis, market maker sell modeling sama market maker buy modeling. Tapi sebelum teman-teman tonton video ini, saya harap tonton terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita bahas tentang external liquidity sama internal liquidity, agar teman-teman itu cepat paham, agar lebih mudah mengerti bagaimana terbentuknya market maker buy modeling sama market maker sell modeling ini. Nah, di sini kita sudah berada di TradingView, jadi kita akan coba contohkan. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dari sebelah kiri seperti biasa. Nah, di sini trennya itu lagi uptrend. Nah, di sini market itu lagi uptrend, lalu retracement ke internal likuiditas. Nah, ini internal yang ada di sini. Ini kita namakan sebagai market maker sell modeling, dan untuk market maker buy modelingnya itu ke area external liquidity. Jadi internal to external. Jadi retracement ini kita namakan sebagai market maker sell modeling. Tapi kalau ke area external likuiditas yang ada di sini, ini kita namakan sebagai market maker buy modeling. Sama seperti di penurunan, di sini market itu turun lalu retracement ke internal likuiditas. Nah, di sini untuk retracementnya ini kita namakan sebagai market maker buy modeling, dan kalau expansionnya ke area eksternal yang ada di sini kita namakan sebagai market maker sell modeling. Jadi internal to external, external to internal. Oke, untuk teorinya seperti ini teman-teman. Untuk market maker buy modeling ini kita contohkan market maker buy modeling. Jadi yang pertama itu ada original konsolidasi, lalu turun ke akumulasi, terus turun lagi, lalu ada reakumulasi lagi, lalu turun lagi ke area high time frame POI di area likuiditas di sini. Di sini market structure shape terbentuk, lalu retracement ke area fair value gap. Biasanya di sini kita bisa open posisi di sini, lalu distribusi, lalu redistribusi ke area market maker buy modeling complete. Kalau kita lihat di time frame besarnya, di sini ada candle bullish di sini, lalu retracement bearish, lalu bullish lagi. Jadi simpelnya internal to external, external to internal likuiditas. Tapi ini di time frame lebih kecilnya. Jadi kalau di time frame besarnya itu jelas teman-teman. Tapi kalau kita perkecil time frame-nya di M5, M1 atau di M15 biasanya seperti ini. Nah, original konsolidasi, akumulasi ini biasanya enggak seperti ini. Ada fair value gap biasanya seperti ini. Tapi di teorinya akumulasi seperti ini. Terus turun lagi, reakumulasi lagi, lalu turun lagi. Ini di teorinya. Tapi sebenarnya di market itu biasanya akan retest ke area fair value gap. Ini juga akumulasi pertama akan retest ke area fair value gap. Sell side of the curve yang ada di sini, ini kita fokus untuk open posisi sell. Terus di sini buy side of the curve. Nah, di sini kita fokus untuk open posisi buy. Jadi di sini pandangan kita itu harus berada di area zona di high time frame POI atau di area likuiditas kalau kita mau open posisi buy posisi. Jadi kita akan membutuhkan pandangan market maker buy modeling. Di sini saya akan coba contohkan di market XAUUSD. Di sini saya tradingkan di H4. Jadi kalau di time frame H4 biasanya aku ke M15 terus ke M5 ataupun di M1 untuk entry-nya. Tapi kalau teman-teman itu biasanya di daily terus turun aja ke H1 dan ke M5 untuk entry. Tapi di sini saya akan coba contohkan di H4. Jadi di H4 di XAUUSD di sini sudah berada di area internal likuiditas. Teman-teman bisa lihat di sini berada di area fair value gap. Jadi untuk bias saya itu
biasanya akan ke area eksternal yang ada di sini, internal to eksternal. Jadi H4 ini biasanya aku turunkan ke M15. Di time frame M15 teman-teman bisa lihat di sini di H4 itu kan ada overfollow gap, tapi kalau di M15 di sini ada rejection block. Nah, di sini setelah nyentuh area rejection block, kita turunkan lagi ke M5 ataupun di M1. Oke, kita coba contohkan di M1. Di M1 teman-teman bisa lihat di sini ada original konsolidasi, lalu di leg yang ini kedua yang ada di sini ada akumulasi, dan di leg ketiga di sini ada reakumulasi. Ada reakumulasi. Nah, di sini saya open posisi di area yang ada di sini. Setelah ngambil area likuiditas yang ada di sini, ini kita hapus saja dulu. Jadi di sini ada equilo likuiditas dan sudah berada di area zona rejection block M15. Jadi saya open posisi long di sini. Oke, di sini di M1 teman-teman fokus di area tertinggi yang ada di sini. Nah, di sini kan sudah berada di area internal likuiditas, area POI di M15. Jadi ada dua konfirmasi. Di H4 itu kan ada overfollow gap, tapi kalau di M15 itu ada rejection block. Jadi kalau kita mau open posisi buy, biasanya kita akan nunggu terbentuknya market structure shape. Nah, di sini area tertinggi yang ada di sini kita tandai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah terbentuknya market structure shape. Nah, jadi kalau kita mau open posisi di sini, tunggu retracement ke area diskon. Jadi area low sama high yang ada di sini tarik aja Fibonacci. Jadi kalau berada di tengah-tengah itu equilibrium. Tunggu aja di area diskon untuk open posisi pembelian. Oke, sudah berada di area diskon. Jadi di sini kita bisa melakukan pembelian karena sudah ada terbentuknya market structure shape. Oke, di sini sudah terbentuknya BMS. Kita bisa melakukan pembelian di area yang ada di sini. Tapi kan kalau aku sudah melakukan pembelian di area yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman itu mau menggunakan market maker by modeling, usahakan terbentuknya market structure shape. Nah, di sini misalkan ragu open posisi di area yang ada di sini, tunggu leg kedua. Nah, leg keduanya di sini setelah terbentuknya BMS, tandai area zona-zona untuk kita melakukan pembelian. Nah, di sini ada likuiditas. Jadi biasanya market itu akan naik lalu ke area yang ada di sini. Ngebreak area likuiditas yang ada di sini, nge-swap. Jadi di sini teman-teman bisa open posisi pembelian. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pembelian. Nah, di sini kan sudah nge-swap likuiditas. Jadi, leg kedua yang ada di sini ini lebih aman menurut aku kalau teman-teman mau melakukan pembelian. Oke, untuk targetnya itu sampai berada di area high yang ada di sini. Nah, tadi kan aku sudah open posisi pembelian di area yang ada di sini. Untuk XL-nya berada di sini dan untuk targetnya itu berada di area high yang ada di sini. Nah, di sini kan nggak sepenuhnya berada di area konsolidasi yang ada di sini. Nah, market itu turun di sini. Nah, turun terus lalu melanjutkan kenaikan. Dan boom. Nah, di sini
kita sudah mendapatkan profit. Nah, kita lihat di H1 di sini juga ada fair value gap kalau nggak salah. Nah, di sini ada fair value gap. Nah, di sini ada fair value gap. Jadi market itu ke area internal likuiditas lalu ke eksternal likuiditas. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.